Namaku Nindya, umurku 28 tahun. Aku kerja di salah satu perusahaan event organizer di Jakarta, dan kalau dilihat dari luar, hidupku mungkin tampak sempurna. Aku punya karir yang lumayan stabil, punya suami yang baik dan setia, serta kehidupan rumah tangga yang bagi orang lain kelihatannya tanpa masalah. Tapi entah kenapa, makin lama aku ngerasa semuanya kayak berjalan otomatis. Nggak ada lagi percikan, nggak ada lagi hal yang bikin deg-degan. Rian, suamiku, orangnya tenang, tipe yang nggak banyak bicara. Dulu itu yang bikin aku jatuh cinta karena dia dewasa, sabar, dan nggak banyak drama. Tapi setelah hampir 3 tahun menikah, aku baru sadar, ketenangan itu bisa juga berubah jadi jarak yang dingin. Kami tinggal di apartemen kecil di daerah Jakarta Selatan. Setiap malam aku pulang kerja, biasanya dia udah di rumah duluan. Tapi bukan buat nungguin aku. Dia lebih sering sibuk dengan laptopnya, entah kerja atau sekedar nonton video. Aku juga nggak lebih baik, karena begitu sampai rumah, yang kulakukan cuma rebahan sambil scroll media sosial. Kami jarang ngobrol, dan kalaupun bicara, topiknya cuma soal tagihan, makanan, atau rencana akhir pekan yang sering berakhir tanpa jadi. Malam itu, aku pulang agak larut karena habis meeting dengan klien di sebuah kafe. Jalanan macet parah, dan suasana hujan bikin moodku makin drop. Begitu sampai rumah, Rian cuma menoleh sekilas dari sofa, lalu kembali fokus ke layar. Aku cuma menjawab dengan gumaman singkat, lalu langsung masuk kamar. Rasanya sepi, bukan karena nggak ada suara, tapi karena udah nggak ada kehangatan di antara kami. Aku ambil handphone, buka Instagram. Bosan. Lalu entah kenapa tiba-tiba aku kepikiran buat buka akun Twitter lamaku yang udah bertahun-tahun gak kusentuh. Akun itu dulu tempat aku curhat waktu kuliah. Tempat aku nulis hal-hal random, kadang galau, kadang lucu. Waktu aku login, rasanya kayak buka pintu ke masa lalu. Masih ada banyak tweet konyol, mention dari teman lama, dan deretan DM yang belum pernah aku baca. Aku nggak nyangka ternyata masih ada yang ngirim pesan. Bahkan dari tahun-tahun yang aku udah lupa. Aku scroll ke bawah, sampai nemu satu pesan yang langsung bikin jantungku berdebar. Dari Raka. Namanya aja udah cukup buat bikin aku berhenti sebentar. Raka adalah teman seangkatan waktu kuliah dulu. Dulu, kami cukup dekat. Bukan pacaran, tapi sempat ada rasa. Kami sering nongkrong bareng, gerjain tugas bareng, dan kadang ngobrol sampai malam cuma buat bahas hal-hal gak penting. Tapi waktu aku pindah kota karena kerjaan, semua tiba-tiba berhenti begitu aja. Kami gak pernah benar-benar pamit, cuma hilang kontak pelan-pelan, sampai akhirnya aku lupa dia ada. Pesan Raka cuma singkat. Masih suka nulis quotes galau, Nin? Aku sempat senyum kecil. Entah kenapa kalimat sesederhana itu bisa bikin dadaku hangat. Aku jawab sekenanya. Udah enggak, udah tua, udah realistis. Dia balas enggak lama kemudian. Ah, masa sih? Kamu dulu paling puitis di kelas? Dari situ obrolan mulai ngalir begitu aja. Kayak dua orang yang enggak pernah benar-benar kehilangan koneksi. Kami ngobrol soal masa kuliah, dosen-dosen aneh, teman-teman yang sekarang udah pada nikah. Bahkan bahas hal-hal kecil yang cuma kami berdua yang ngerti. Aku nggak sadar udah hampir tengah malam waktu dia nanya, "Kamu gimana sekarang? Bahagia?" Aku sempat terdiam lama. Bahagia? Kata itu sederhana tapi berat banget buat dijawab jujur. Aku ketik, hapus, ketik lagi, tapi akhirnya cuma jawab, "Baik." Dia nggak maksa, cuma bales, "Kalau kamu butuh tempat cerita, aku masih di sini kok." Dan entah kenapa, kalimat itu lebih ngena daripada ucapan Rian dalam 3 bulan terakhir. Sejak malam itu, obrolan kami jadi rutinitas kecil yang aku tunggu-tunggu. Siang-siang di kantor, aku kadang nyengir sendiri baca pesannya. Malam-malam, waktu Rian udah tidur duluan, aku diam-diam buka Twitter cuma buat balas chat Raka. Kami ngobrol soal hal ringan, tapi lama-lama mulai masuk ke hal pribadi. Dia cerita kalau sekarang kerja di Bandung, masih single. Katanya trauma sama hubungan terakhirnya. Aku pura-pura biasa aja.
Padahal dalam hati ada rasa aneh waktu tahu dia belum punya pasangan. Obrolan itu bikin aku ngerasa hidup lagi. Nggak tahu kenapa, tapi tiap kali chat sama dia, aku bisa ketawa lepas. Bisa jadi diriku yang dulu, yang nggak harus hati-hati milih kata, yang nggak perlu menahan diri. Aku tahu itu salah. Aku tahu aku udah punya suami, dan nggak sepantasnya aku ngerasa hidup karena orang lain. Tapi kenyataannya, aku udah mulai menunggu notifikasi dari Raka lebih daripada aku menunggu kabar dari Rian. Rian gak curiga sama sekali. Dia pikir aku sibuk kerja, dan aku juga gak pernah kasih tanda-tanda aneh. Semua aku lakukan dengan tenang. Tapi yang bikin aku makin gak bisa berhenti adalah bagaimana Raka selalu tahu cara buat aku merasa penting. Setiap aku cerita capek, dia bales panjang. Selalu bilang aku hebat, sabar, kuat. Hal-hal yang dulu sering Rian bilang, tapi sekarang udah jarang banget aku dengar. Malam itu, aku lagi di dapur bikin kopi. Rian udah tidur duluan karena besok ada meeting pagi. Aku duduk di meja makan, sambil buka chat dengan Raka. Dia ngirim fotonya di kafe. Kelihatan santai. Dan aku spontan bilang, enak banget ya bisa nongkrong malam-malam gitu. Dia bales, kalau kamu deket, aku ajak bareng. Aku senyum. Tapi, senyum itu terasa bersalah. Aku tahu arah obrolan mulai ke hal yang gak semestinya. Tapi bukannya berhenti, malah aku balas, hehe bahaya tuh, nanti aku betah. Dia cuma jawab, emang itu niatnya? Sejak saat itu nada percakapan kami berubah. Lebih personal, lebih hangat, tapi juga lebih berbahaya. Aku mulai cerita tentang rumah tanggaku. Tentu gak jujur sepenuhnya. Aku bilang Rian orangnya cuek, jarang perhatian, sering sibuk sendiri. Aku tahu aku lagi cari pembenaran buat sesuatu yang belum aku lakukan. Tapi udah aku pikirkan. Raka dengerin semua ceritaku dengan sabar. Kadang kasih nasihat. Tapi di sela-sela itu, dia juga mulai lempar godaan halus. Kalau aku yang jadi suamimu, mungkin kamu gak bakal ngerasa kesepian kayak gini, katanya suatu malam. Aku gak tahu harus marah atau tersonja. Tapi yang aku lakukan cuma balas dengan emoji senyum. Malam-malam berikutnya, kami makin sering ngobrol. Kadang video call sebentar, cuma buat lihat ekspresi masing-masing. Aku ingat pertama kali kami saling tatap lewat layar, rasanya jantungku berdebar kayak anak SMA. Padahal cuma di layar ponsel, tapi tatapan matanya bikin aku salah tingkah. Raka masih sama kayak dulu, cuma lebih dewasa. Lebih tenang, tapi tetap punya caranya bikin aku merasa spesial. Hari demi hari, aku mulai berubah tanpa sadar. Aku mulai lebih sering dandan, meski cuma mau kerja. Mulai pakai parfum yang dulu disukai Raka waktu kuliah. Rian sempat heran, tapi cuma komentar singkat. Tumben wangi banget. Aku jawab sekenanya. Biar nggak kusam. Padahal alasan sebenarnya cuma karena aku mau terlihat menarik waktu Raka video call. Suatu malam, aku baru pulang dari acara kantor, dan Raka langsung chat. Kamu kelihatan cantik banget malam ini. Aku kaget, karena aku nggak kirim foto apapun. Dia bilang, aku lihat dari story temenmu. Kamu di acara itu kan? Gaunnya biru? Aku nggak tahu harus senang atau takut. Tapi yang jelas perasaan aneh itu berubah jadi degup yang susah dijelaskan. Aku ngerasa diperhatikan lagi. Waktu berjalan cepat, dan tanpa sadar, udah 2 bulan kami intens komunikasi. Aku mulai merasa Raka lebih ngerti aku daripada suamiku sendiri. Kadang aku lupa, setiap kali aku ketawa baca chatnya, Rian ada di ruang sebelah. Kadang aku duduk di samping suamiku sambil pura-pura scroll berita, padahal lagi balas pesan dari Raka. Aku tahu aku udah melewati batas. Tapi setiap kali aku mau berhenti, ada bagian dari diriku yang gak mau. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, ini cuma teman lama, cuma ngobrol. Tapi jauh dalam hati, aku tahu, bukan cuma itu. Sampai suatu malam, Raka nanya hal yang bikin aku berhenti mengetik. Nin, kamu bahagia sama dia? Aku terdiam lama. Layar handphone terus menyala, tapi jariku gak bergerak. Aku baca lagi pertanyaannya berkali-kali. Lalu aku ketik,
Aku nggak tahu. Dia balas, aku masih sayang kamu, tahu nggak? Dadahku langsung sesak. Aku tahu itu titik di mana semuanya udah nggak bisa balik kayak dulu. Aku nggak ngerasa marah. Malah anehnya ada rasa hangat yang muncul. Mungkin karena selama ini aku haus didengarkan, haus diperhatikan, dan Raka datang pas di saat yang tepat. Atau saat yang salah. Sejak malam itu, hubungan kami berubah drastis. Obrolan kami bukan lagi tentang nostalgia, tapi tentang perasaan. Tentang andai dulu aku nggak pindah, atau kalau aku yang jadi pasanganmu. Kata-kata itu berulang, halus, tapi mengarah ke sesuatu yang nyata. Aku mulai merasa bersalah setiap kali lihat wajah Rian yang tenang saat tidur. Tapi di saat yang sama, aku juga nggak bisa berhenti. Aku mulai cari alasan buat bisa ke Bandung. Pura-pura ada kerjaan. Raka bilang, kalau kamu kesini, aku traktir makan malam. Aku cuma balas singkat, tapi dalam hati, aku tahu, aku udah mikir ke arah sana. Aku sering merenung di malam-malam sepi, duduk di balkon sambil lihat lampu-lampu kota. Rasanya kayak hidupku terbagi dua. Satu yang terlihat stabil dan baik-baik aja di mata orang, satu lagi yang penuh rahasia tapi bikin aku merasa hidup. Kadang aku bertanya ke diri sendiri, apa aku cuma kesepian? Atau aku memang masih punya perasaan yang belum selesai? Tapi pertanyaan itu selalu kutinggalkan tanpa jawaban. Karena jawabannya pasti menyakitkan. Rian gak pernah tahu, dia tetap jadi suami yang sama, tenang dan rutin. Tapi semakin dia tenang, semakin aku merasa jauh. Kadang aku berharap dia marah, atau paling nggak nanya kenapa aku berubah. Tapi dia nggak pernah. Sampai suatu malam, waktu aku lagi di kamar mandi, HP-ku bunyi. Aku lupa matiin notifikasi. Dari balik pintu, aku dengar suara Rian manggil. Nin, ada yang chat kamu nih. Siapa? Raka. Saat itu, jantungku berhenti berdetak. Tapi itu nanti. Malam ini aku masih duduk di depan layar, menatap nama Raka di pesan terakhir. Ia menulis, kadang yang paling salah, itu yang paling kita tunggu. Aku menutup mata, menarik nafas dalam, lalu mengetik balasan yang seharusnya nggak pernah kukirim. Aku juga ngerasa gitu, dan malam itu, tanpa aku sadari, aku baru saja melewati garis yang nggak akan pernah bisa kutarik lagi. Setelah malam itu, semuanya berjalan di luar kendali. Aku nggak tahu, sejak kapan tepatnya perasaanku ke Raka berubah dari sekadar nostalgia jadi sesuatu yang nyata. Awalnya cuma chat singkat, saling tanya kabar, saling curhat. Tapi sekarang, kami ngobrol hampir setiap saat. Pagi, siang, malam, bahkan sebelum tidur, aku nggak bisa lepas dari handphone. Rasanya aneh, tapi menenangkan. Aku tahu itu salah, tapi di saat yang sama, aku merasa hidup lagi. Kami pindah ngobrol ke WhatsApp. Katanya biar lebih gampang. Aku tahu alasan sebenarnya. Kami butuh ruang pribadi yang lebih aman. Dari situ, percakapan kami makin dalam. Aku cerita tentang rumah tanggaku yang dingin, tentang gimana Rian lebih sering sibuk kerja daripada dengerin aku. Raka cerita tentang pacarnya yang katanya posesif, gampang curiga, dan sering ngatur-ngatur hidupnya. Aku dengerin dia dengerin aku. Dua orang yang sama-sama ngerasa kesepian, tapi malah saling isi kekosongan. Setiap malam, kami kayak punya dunia sendiri. Aku nunggu pesannya, dia nunggu balasanku. Kadang cuma ngobrol receh, kadang sampai bahas hal yang bikin dada hangat. Raka selalu tahu cara ngomong yang pas. Gak berlebihan, tapi manisnya nyangkut lama. Dia bilang, aku orangnya kuat, sabar, dan gak berubah dari dulu. Kalimat itu sederhana, tapi buatku, kedengerannya kayak pelukan. Sampai suatu malam, dia kirim pesan yang bikin aku berhenti sejenak. Kalau aja dulu kita gak kelepasan waktu itu, mungkin ceritanya beda ya. Aku baca berkali-kali. Kalimat itu kayak bom kecil yang meledak pelan di dada. Aku tahu maksudnya. Dulu, kami sempat hampir jadian, tapi keadaan gak pernah kasih kesempatan. Aku ngetik balasan lama banget, mikir ribuan kali sebelum akhirnya nulis. Mungkin aku gak akan kayak sekarang. Saat aku kirim pesan itu, aku sadar, aku baru aja buka pintu yang seharusnya gak pernah kubuka.
Setelah itu, semuanya berubah. Obrolan kami nggak lagi sekadar nostalgia. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, lebih berani. Kata-katanya mulai lembut, tapi mengandung makna tersembunyi. Aku pun mulai kebawa suasana. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku nggak bisa berhenti. Setiap kali dia bilang, aku kangen ngobrol sama kamu, jantungku berdebar aneh. Seperti dulu waktu masih mahasiswa. Bedanya, dulu aku single, sekarang aku istri orang. Beberapa hari kemudian, Raka ngajak ketemuan. Kita ngobrol bentar aja, Nin. Aku kangen suasana dulu. Pengen lihat kamu bukan cuma lewat layar. Aku sempat nolak. Aku tahu ini ide buruk. Tapi entah kenapa, bagian kecil dari diriku pengen banget ketemu. Aku butuh alasan buat ngerasain lagi gimana rasanya diperhatikan. Jadi, aku bilang iya. Kami janjian di sebuah kafe kecil di daerah Blok M, tempat yang gak terlalu ramai, tapi cukup nyaman. Waktu aku dateng, Raka udah duduk di pojok minum kopi. Aku sempat ragu buat nyamperin. Tapi begitu matanya ketemu mataku, semua keraguan itu hilang. Senyumnya masih sama seperti dulu, hangat dan tenang. Tatapannya bikin aku lupa kalau aku datang dengan rasa bersalah. Kami ngobrol lama, awalnya canggung, tapi pelan-pelan mencair. Dia nanya kabar, cerita tentang kerjaannya, lalu tiba-tiba bilang, kamu kelihatan beda sekarang, lebih dewasa, tapi masih punya tatapan yang sama kayak dulu. Aku cuma ketawa kecil, tapi dalam hati, kalimat itu membekas. Kami ngobrol berjam-jam, sampai nggak sadar waktu udah malam. Saat aku bilang harus pulang, dia nahan tanganku sebentar. Sentuhannya ringan, tapi cukup buat bikin jantungku berdebar nggak karuan. Aku tahu itu cuma sesaat, tapi perasaan yang muncul bukan hal yang bisa diabaikan. Dalam sekejap, semua batas yang dulu aku jaga rapat-rapat rasa runtuh begitu aja. Dan sebelum aku benar-benar sadar, semuanya udah kelewat batas. Aku nggak tahu harus menggambarkannya gimana. Malam itu semua terasa seperti kabur, antara salah dan benar bercampur jadi satu. Aku pulang larut malam dengan perasaan campur aduk. Hujan rintik-rintik turun waktu aku naik taksi, dan sepanjang jalan, aku cuma diem menatap keluar jendela. Aku nggak tahu apa yang baru aja aku lakukan. Rasanya seperti tubuhku pulang, tapi hatiku masih tertinggal di kafe itu. Begitu sampai rumah, Rian masih bangun. Dia duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Aku berusaha bersikap biasa. Tapi waktu aku masuk, dia langsung nanya dengan nada datar. Lembur ya? Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. Iya, tadi ada revisi event. Dia cuma angguk pelan, lalu matanya kembali ke layar TV. Aku jalan ke kamar sambil jantungku berdetak cepat. Aku tahu aku barusan bohong, dan itu bukan kebohongan pertama. Malam itu aku nggak bisa tidur. Di sebelahku, Rian terlelap seperti biasa, tenang dan tanpa curiga. Aku natap wajahnya lama-lama. Aku tahu dia nggak pantas diperlakukan kayak gini. Aku tahu aku salah. Tapi di saat yang sama, aku juga nggak bisa menyangkal bahwa ada bagian dari diriku yang senang. Senang karena ada seseorang di luar sana yang masih membuatku merasa dilihat, diinginkan. Rasanya salah, tapi terlambat buat berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa bersalah yang makin menumpuk. Setiap kali Rian ngomong baik-baik, aku malah tambah sesak. Setiap kali Raka ngechat, aku bimbang antara mau bales atau pura-pura sibuk. Tapi selalu, ujungnya aku tetap balas. Aku pikir aku bisa jaga jarak, tapi ternyata rasa itu nggak bisa dikontrol. Kami masih sering ketemu diam-diam. Kadang cuma makan siang bareng, kadang sekedar nyari alasan buat duduk di mobil dan ngobrol lama. Aku merasa bersalah setiap kali pulang. Tapi anehnya, besoknya aku tetap melakukan hal yang sama. Sampai suatu hari, Raka bilang, aku nggak mau jadi orang ketiga, Nin. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli. Kalimat itu bikin aku bingung. Aku tahu posisinya salah, tapi aku juga tahu perasaannya nyata. Aku ngerasa ditarik kedua arah, antara tanggung jawab dan perasaan yang nggak bisa dijelasin. Sementara itu, Rian mulai berubah. Dia lebih perhatian dari biasanya. Mungkin ngerasa aku agak jauh.
Suatu malam dia ngajak makan malam bareng, sesuatu yang udah lama nggak kami lakukan. Aku senang, tapi juga takut. Di restoran dia sempat bilang, "Kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Kerjaan lagi berat ya?" Aku cuma senyum tipis. Lumayan. Dalam hati aku pengen nangis, pengen jujur, tapi nggak berani. Aku takut semuanya hancur. Namun dunia nggak pernah bisa sepenuhnya berpihak pada rahasia. Suatu malam, aku duduk di sofa sambil buka WhatsApp. Rian lagi di kamar mandi dan aku lupa satu hal penting. Aku login WhatsApp web di laptop. Aku baru sadar ketika bunyi notifikasi berdengung dari ruang kerja, berbarengan dengan bunyi pesan dari Raka. Aku masih kepikiran malam itu. Aku langsung panik. Langkah Rian terdengar dari kamar mandi. Dan aku buru-buru matiin laptopnya. Tapi jantungku udah keburu kacau. Malam itu aku nggak bisa tenang. Terus kepikiran kalau aja dia sempet baca pesan itu, habislah aku. Hari-hari setelah itu jadi lebih tegang. Aku mulai lebih hati-hati, tapi juga lebih paranoid. Setiap kali Rian ngeliatin aku terlalu lama, aku langsung ngerasa bersalah. Setiap kali HP-ku bunyi, aku refleks sembunyiin. Tapi di sisi lain, aku tetap nggak bisa berhenti komunikasi dengan Raka. Kita udah terlalu jauh buat sekadar bilang cukup. Sampai akhirnya kejadian itu datang. Hal kecil yang aku kira sepele, tapi ternyata jadi awal dari segalanya terbongkar. Waktu itu aku dan Raka habis ketemuan di Senayan. Kami foto bareng cuma bentar. Katanya cuma buat kenang-kenangan. Dan aku pikir itu cuma buat disimpan sendiri. Tapi beberapa hari kemudian, aku nemu sesuatu yang bikin darahku turun ke kaki. Di Twitter, seseorang mention aku di sebuah unggahan lama. Dan di situ ada foto yang sama. Foto kami berdua di kafe. Nggak jelas mukaku, tapi jelas banget gelang yang kupake. Gelang yang cuma aku yang punya. Hadiah ulang tahun dari Rian. Aku langsung DM Raka panik. "Kamu upload foto itu?" Dia jawab, "Enggak, mungkin teman kafe yang iseng." Tapi hatiku langsung ciut. Dunia maya itu memang nggak pernah benar-benar lupa. Sekalipun cuma bayangan, jejaknya tetap ada. Dan dari situ, aku tahu. Waktuku buat sembunyi tinggal sebentar lagi. Waktu berhenti rasanya. Tubuhku mendadak kaku, tangan dingin, dan jantungku berdegup kencang sampai suaranya kayak bisa kudengar sendiri di kepala. Rian duduk di depan layar laptop, wajahnya datar, tapi matanya penuh kecewa yang bahkan lebih menyakitkan dari marah. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu, bingung harus ngomong apa. Aku tahu semuanya sudah ketahuan, gak ada alasan, gak ada cara buat muter balik. Aku cuma pengen tahu, sampai sejauh apa kamu ngelakuinnya. Katanya pelan, nadanya tenang, tapi bikin dadaku sesak. Dia muter layar laptop ke arahku. Di sana, semua ada. Chat WhatsApp yang dulu kupikir udah kuhapus. Voice note dari Raka, file Google Drive yang isinya tulisan-tulisan pribadi kami. Bahkan foto-foto waktu kami ketemu diam-diam. Aku cuma bisa terdiam, menatap layar tanpa sanggup ngomong. Semua kebohongan yang selama ini kubangun runtuh begitu saja malam itu. Rian gak teriak, dia gak maki. Tapi justru karena itu, semuanya terasa jauh lebih menakutkan. Dia cuma duduk, ngeliatku, lalu bilang, "Aku udah coba percaya sama kamu. Tapi ternyata kepercayaan itu cuma buat kamu lukai." Aku nyoba jelasin, nyoba cari kata-kata yang bisa sedikit memperbaiki keadaan. Tapi nggak ada yang bisa terdengar masuk akal. Setiap kata yang keluar dari mulutku cuma terdengar seperti alasan. Aku cuma ngerasa kesepian, Yan. Aku nggak bermaksud sejauh ini. Aku cuma... Kesepian bukan alasan buat ngancurin sesuatu yang udah kita bangun bertahun-tahun. Potongnya tegas. Kalau kamu butuh teman ngobrol, kamu punya aku. Tapi kamu pilih orang lain. Aku pengen nangis, tapi air mata nggak keluar. Aku cuma bisa duduk di sofa, nunduk. Sementara dia terus buka satu persatu file. Suaranya datar waktu ngomong. Kamu kirim tulisan-tulisan ini ke dia. Tentang aku. Tentang pernikahan kita. Tentang semuanya. Aku mengangguk pelan. Aku cuma butuh tempat cerita, jawabku lirih. Tapi dia langsung menatap tajam. Tempat cerita
atau tempat pelarian? Aku nggak bisa jawab, karena di dalam hati aku tahu jawabannya jelas. Rian bangkit dari kursinya, napasnya berat. Dia nggak marah, tapi setiap gerakannya seolah menandakan bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang nggak akan bisa kukembalikan lagi. Aku butuh waktu, katanya singkat. Jangan ganggu aku dulu. Lalu dia masuk ke kamar, ninggalin aku di ruang tamu dengan laptop yang masih terbuka, layar yang masih menampilkan nama Raka, dan notifikasi email yang jadi bukti semua kebohongan. Malam itu aku nggak tidur. Aku duduk lama di ruang tamu, nunggu keajaiban, nunggu pagi datang, dan berharap semuanya cuma mimpi buruk. Tapi pagi datang tanpa keajaiban. Rian nggak bicara sepatah kata pun. Dia berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, tanpa pamit, tanpa menatapku. Rumah terasa asing seketika. Semua jadi dingin, bahkan udara pun terasa berat buat dihirup. Aku nyoba hubungi Raka pagi itu, tapi dia nggak balas. Mungkin aku juga udah nyeret dia ke masalah yang nggak dia siapin. Siangnya baru ada pesan masuk dari dia. Aku tahu, Nin, suamimu kirim pesan ke aku tadi pagi. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana. Aku langsung lemas. Jadi, Rian bukan cuma tahu, tapi juga udah konfrontasi langsung ke Raka. Hari-hari berikutnya berjalan kayak kabut tebal. Rian masih serumah, tapi kami hampir nggak ngomong sama sekali. Dia tidur di kamar tamu, dan setiap kali kami berpapasan, dia cuma lewat tanpa sapa. Aku berusaha cari cara buat jelasin, buat minta maaf. Tapi setiap kali aku mulai bicara, dia cuma bilang, "Aku udah lihat semuanya, Nin. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa lagi." Aku mulai kehilangan arah. Rasa bersalah itu terus menghantui tiap kali aku lihat wajahnya. Aku tahu aku udah ngancurin sesuatu yang nggak bisa diperbaiki sepenuhnya. Aku berhenti buka Twitter, hapus akun WhatsApp cadangan, bahkan hapus semua jejak yang masih tersisa. Tapi seperti namanya, ada jejak yang nggak bisa dihapus. Sekali sesuatu terlanjur terjadi, dia akan terus hidup, di ingatan, di layar, di hati yang rusak. Sampai akhirnya, Rian pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Aku kaget, karena itu pertama kalinya dia pulang dalam kondisi kayak gitu. Begitu dia masuk, dia langsung duduk di lantai ruang tamu. Nyengir hambar, lalu bilang, "Lucu ya, Nin? Aku dulu pikir kita nggak bakal bisa kayak pasangan lain yang kandas gara-gara perselingkuhan. Aku terlalu percaya, ternyata aku cuma bodoh." Aku nyamperin dia, berusaha tenangin. Tapi begitu aku coba pegang tangannya, dia malah nyentak. "Jangan sentuh aku," katanya pelan tapi tajam. "Kamu udah milih buat nyentuh orang lain." Kata-kata itu nusuk, lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku mundur, nahan tangis yang udah hampir pecah. Setelah itu Rian mulai jarang pulang. Katanya kerjaan lagi banyak. Tapi aku tahu, dia cuma butuh jarak dariku. Setiap kali aku coba ngajak ngobrol, dia selalu jawab singkat, "Aku capek," atau "lain kali aja." Tapi sorot matanya berubah dari yang dulu hangat jadi dingin. Aku tahu dia masih berjuang di antara marah dan kecewa. Sementara aku hidup dalam rasa bersalah yang gak habis-habis. Tiap malam, aku lihat layar laptop yang dulu jadi pintu masuk masalah ini. Kadang aku buka chat lama kita berdua. Bukan karena rindu, tapi karena pengen ngerti kenapa aku bisa sebodoh itu. Di sana setiap kata terasa seperti luka baru. Aku baca lagi tulisan-tulisan kami, obrolan yang dulu bikin aku senyum, sekarang malah bikin aku jijik sama diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku bangun pagi dan nemuin satu amplop di meja makan. Di dalamnya, ada surat dari Rian. Tulisan tangannya rapi seperti biasa. Tapi isinya bikin tanganku gemeter waktu baca. "Ini bukan tentang aku nggak bisa maafin kamu. Tapi tentang aku nggak bisa hidup dengan orang yang setiap kali kulihat, aku cuma ingat pengkhianatan. Aku nggak mau benci kamu, Nin. Jadi aku pilih pergi sebelum aku berubah jadi orang yang kasar." Di bawahnya cuma ada satu kalimat kecil.
Jejak itu nggak bisa dihapus, tapi mungkin bisa dibiarkan memudar. Aku duduk lama sambil megang surat itu. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Aku nggak nyangka, yang dulu cuma iseng buka Twitter bisa berakhir sejauh ini. Aku menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Aku pengen ngejar dia, tapi aku tahu nggak ada lagi yang bisa kujelaskan. Dia udah lihat semuanya, tahu semuanya, dan mungkin yang tersisa sekarang cuma sisa-sisa dari pernikahan yang pernah bahagia. Beberapa hari kemudian Rian benar-benar pindah. Dia nggak ninggalin banyak barang, cuma beberapa foto kami diambil dari rak, dan sisanya dibiarkan kosong. Rumah itu berubah jadi tempat sunyi yang setiap sudutnya mengingatkan pada kesalahan. Kadang aku duduk di ruang tamu malam-malam, menatap layar laptop yang udah kusimpan rapat-rapat di laci. Berharap bisa kembali ke hari sebelum semuanya dimulai. Sebelum aku iseng buka akun lama, sebelum pesan itu datang, sebelum aku lupa batas. Tapi hidup nggak pernah kasih tombol ulang. Setiap notifikasi di HP sekarang bikin aku takut. Setiap email masuk bikin jantungku berdebar. Aku jadi orang yang terlalu waspada pada hal-hal kecil. Karena aku tahu dari sanalah semua bermula. Dunia maya yang dulu terasa menyenangkan, kini cuma mengingatkan bahwa sekali sesuatu tercatat di sana, dia nggak akan pernah benar-benar hilang. Sekalipun kamu hapus, jejaknya akan tetap tertinggal. Di server, di memori, di hati yang pernah terluka. Malam-malamku sekarang diisi dengan penyesalan yang gak habis-habis. Kadang aku mimpi Rian balik lagi, kadang mimpi aku bisa minta maaf dan semuanya baik-baik aja. Tapi pas bangun, cuma sepi yang menyambut. Aku tahu, aku harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa ada kesalahan yang gak bisa diperbaiki, dan ada cinta yang hilang bukan karena kurang kuat, tapi karena dikhianati. Dan setiap kali aku lihat bayangan sendiri di kaca, aku cuma bisa bisik pelan. Kamu cuma iseng, Nin. Tapi lihat, dari iseng kecil, kamu kehilangan segalanya. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Dunia maya yang dulu terasa menyenangkan, sekarang jadi tempat paling menakutkan. Setiap bunyi notifikasi, jantungku berdebar kencang. Seolah setiap pesanku bisa jadi bumerang yang menghancurkan sisa-sisa hidupku. Rian memang gak marah besar, tapi diamnya jauh lebih menyakitkan dari teriakan apapun. Dia gak banyak bicara, gak banyak tanya, tapi tatapannya dingin, kosong. Kayak orang yang kehilangan arah. Aku tahu, aku udah bukan orang yang sama di matanya. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang ganjil. Kami masih tinggal serumah, tapi semuanya terasa seperti dua dunia yang gak lagi saling nyentuh. Aku berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam, berusaha menghindari momen apapun yang bisa memaksaku bicara. Rian pun begitu. Kadang dia tidur di ruang tamu, kadang pulang larut dengan alasan lembur, tapi aku tahu, itu cuma cara dia menjauh tanpa harus pergi benar-benar. Setiap kali aku buka laptop, rasa takut itu datang lagi. Semua notifikasi, account, bahkan jejak pencarian, semuanya seperti menghantui. Aku sampai hapus semua account media sosial yang pernah kupunya. Twitter, Instagram, bahkan email cadangan yang dulu aku pakai buat ngobrol sama Raka. Semuanya aku hapus. Tapi rasa bersalah itu nggak ikut hilang. Aku pikir kalau aku bersihin semua, aku bisa mulai dari awal. Tapi nyatanya, dunia nyata tetap punya ingatan yang jauh lebih kuat dari sekedar file atau chat yang dihapus. Suatu malam, Rian tiba-tiba ngajak aku duduk di ruang tamu. Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam, kayak sedang menahan sesuatu yang berat. Aku udah mikir lama, Nin, katanya pelan. Aku nggak mau nyalahin kamu terus, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak tahu semuanya. Aku cuma bisa menunduk, menahan air mata yang udah nggak bisa dibendung. Yang paling nyakitin, lanjutnya, bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu milih nyari kenyamanan di tempat lain, waktu aku masih di sini berusaha perbaiki semuanya. Aku nggak bisa jawab. Karena memang benar, waktu Rian sibuk kerja, sibuk ngejar karir,
Aku malah sibuk nyari pelarian di obrolan yang aku tahu nggak seharusnya ada. Satu pesan, satu candaan, satu pertemuan, semuanya berawal dari hal sepele yang aku anggap nggak berbahaya. Tapi ternyata justru dari situlah semuanya mulai runtuh. Rian berdiri, jalan pelan ke arah kamar lalu berhenti di depan pintu. "Kamu tahu yang paling aneh?" katanya tanpa menoleh. "Dulu aku bangga banget kamu orang yang jujur dan terbuka. Sekarang aku cuma takut setiap kamu diam. Karena aku nggak tahu di balik diammu apalagi yang kamu sembunyiin." Setelah itu pintu kamar tertutup dan aku tahu malam itu aku resmi kehilangan sesuatu yang nggak bisa kuperbaiki lagi. Kepercayaan. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan rasa sesal yang makin berat. Raka sempat kirim pesan dari nomor baru. Cuma satu kalimat. "Aku minta maaf, Nin." Aku nggak bales. Aku hapus pesan itu. Tapi tanganku gemeter waktu melakukannya. Karena dalam hati aku tahu, permintaan maaf itu terlambat. Kami berdua udah kelewat jauh dari batas yang seharusnya. Waktu terus jalan. Aku mulai sadar dunia maya bukan tempat buat lari dari kenyataan. Justru di sana, semua langkah salah bisa terekam jelas, tersimpan rapi, bahkan ketika kamu pikir udah dihapus. Semua yang dulu terasa ringan, emoji, kata-kata manis, atau foto yang dikirim sembunyi-sembunyi, sekarang berubah jadi bukti yang membunuh pelan-pelan. Aku pernah coba bicara lagi sama Rian, sekedar buat minta maaf dengan benar. Tapi setiap kali aku mulai buka mulut, dia selalu bilang, "Udah, nggak usah dijelasin lagi." Kalimat itu sederhana, tapi jadi pagar tinggi yang bikin aku sadar. Nggak semua kesalahan bisa dimaafkan, apalagi dilupakan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hubungan kami benar-benar hambar. Kami makan bareng tanpa obrolan, tidur bersebelahan tanpa sentuhan. Aku kadang masih berharap dia mau mulai dari awal. Tapi setiap kali aku lihat wajahnya yang lelah dan datar, harapan itu pelan-pelan hilang. Sampai suatu malam, aku lihat Rian suatu malam duduk sendirian di ruang tamu menatap layar laptopnya dengan ekspresi yang gak bisa aku tebak. Aku dekati pelan, tapi sebelum sempat bicara dia nutup laptopnya dan berkata, "Aku lagi nyiapin pindah, Nin. Minggu depan aku ke Bandung. Ada proyek baru." Aku kaget, tapi gak bisa menahan. "Sendiri?" tanyaku lirih. "Iya, aku butuh waktu sendiri dulu. Buat nenangin diri, buat belajar ikhlas." Kalimat itu seperti pisau yang menembus tanpa suara. Aku gak bisa maksa dia tinggal, karena aku tahu dia berhak buat pergi. Malam itu aku nangis sejadi-jadinya, bukan cuma karena dia pergi, tapi karena aku sadar, semua yang terjadi dimulai dari hal yang dulu aku anggap gak penting. Satu pesan di dunia maya. Dunia yang semu, tapi bisa menghancurkan hal nyata. Aku sempat lihat kembali chat lama yang belum sempat aku hapus sebelum semua dibongkar Rian. Di situ ada banyak kalimat manis, tawa, bahkan mimpi bodoh yang dulu aku pikir cuma candaan. Tapi waktu ku baca lagi, semuanya terasa jijik. Aku nggak ngerti kenapa dulu aku bisa ketawa sambil ngetik kata-kata itu, sementara sekarang setiap hurufnya kayak cambuk yang nyakitin diri sendiri. Beberapa minggu setelah Rian pergi, rumah terasa kosong. Semua benda di dalamnya masih sama, tapi suasananya udah beda. Tempat tidur yang dulu terasa hangat, sekarang dingin. Dapur yang dulu penuh suara tawa, sekarang cuma penuh hening. Aku sempat kepikiran buat nyusul dia ke Bandung. Tapi setiap kali mau melangkah, aku sadar mungkin yang dia butuhkan bukan aku, tapi waktu buat sembuh. Aku akhirnya kembali fokus kerjaan, berusaha nata ulang hidup. Tapi setiap kali aku buka laptop di kantor, ada rasa trauma. Aku jadi takut buka media sosial, takut klik notifikasi, bahkan takut menulis sesuatu yang bisa disalahartikan. Dunia virtual yang dulu aku cintai berubah jadi ruang yang penuh luka. Suatu sore, aku dapat email dari sistem lama, semacam arsip otomatis yang dikirim dari cloud backup. Di situ ada folder bertuliskan Shared with Raka. Aku sempat ragu buat buka, tapi akhirnya aku klik juga.
Isinya cuma satu file teks berjudul Yang Tak Pernah Selesai. Itu tulisan terakhirku buat Raka sebelum semuanya berantakan. Di dalamnya aku tulis, kalau nanti hidup kita jalan masing-masing, aku harap kamu gak nyesel pernah kenal aku. Aku tutup laptop dengan tangan gemeter. Karena ternyata kata-kata itu sekarang jadi kenyataan. Kami benar-benar jalan masing-masing, tapi yang tersisa cuma penyesalan. Beberapa bulan berlalu, Rian gak pernah lagi kabarin aku, dan aku pun gak berani hubungin dia. Aku dengar dari teman-temannya dia udah mulai bisa senyum lagi, fokus kerja, bahkan katanya sudah mulai sering ikut kegiatan sosial. Aku bahagia dengarnya, tapi juga sedih karena aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Malam-malamku kembali sepi, tapi kali ini bukan karena kesepian yang butuh ditemani, melainkan karena rasa bersalah yang gak pernah selesai. Aku jadi sering mikir, kalau aja malam itu aku gak buka Twitter, kalau aja aku gak bales pesan Raka, kalau aja aku bisa lebih jujur sama perasaan sendiri, mungkin semuanya gak akan sejauh ini. Tapi semua kalau aja itu gak akan pernah mengubah kenyataan. Aku belajar banyak dari semua ini, bahwa dunia maya bukan tempat aman buat sembunyi dari kenyataan. Bahwa sekali kamu meninggalkan jejak, sekecil apapun, jejak itu bisa jadi bukti nyata yang menelanjangi segalanya. Dan yang paling penting, aku belajar kalau hubungan gak akan pernah bisa diselamatkan dengan kebohongan, sekecil apapun. Sampai hari ini, aku masih simpan satu hal, rasa bersalah. Bukan karena ketahuan, tapi karena aku kehilangan seseorang yang sebenarnya gak pernah berhenti berjuang buat aku. Dunia virtual mungkin udah kuhapus, tapi jejaknya di hati dan ingatan gak akan pernah benar-benar hilang. Setelah Rian benar-benar pindah ke Bandung, rumah ini berubah jadi tempat asing. Setiap sudutnya kayak menyimpan bayangan dari masa lalu. Cangkir kopi di meja makan yang gak pernah lagi dipakai berdua, jaket kerjanya yang masih tergantung di gantungan belakang pintu, bahkan bantal di tempat tidur yang masih menyimpan bentuk kepalanya. Aku sempat coba merapikan semuanya, tapi setiap kali aku bereskan, justru makin terasa hampa. Sunyi di rumah ini bukan cuma karena nggak ada suara Rian, tapi karena aku tahu, aku sendiri yang menciptakan kehampaan itu. Awalnya aku kira aku bakal cepat terbiasa. Aku masih kerja, masih ketemu teman, masih bisa tertawa di kantor seolah semuanya baik-baik aja. Tapi begitu sampai rumah, semua tawa itu hilang. Nggak ada lagi yang nanya aku capek atau belum makan. Yang ada cuma notifikasi HP yang terus berbunyi. Bukan dari orang lain, tapi dari aplikasi yang mengingatkan tentang hal-hal kecil yang dulu sering kami lakukan berdua. Waktu tidur, waktu makan malam, anniversary minggu depan. Aku matikan semua notifikasi itu. Tapi rasa bersalahnya nggak bisa dimatikan semudah itu. Malam-malamku berubah jadi sesi refleksi tanpa akhir. Aku sering duduk di depan laptop, layar kosong terbuka, jari di atas keyboard, tapi nggak pernah benar-benar mengetik. Aku pingin nulis semuanya. Kisahku, kesalahanku, rasa bersalahku. Tapi setiap kali mulai, air mata lebih dulu keluar. Aku takut membaca urang hidupku sendiri. Takut menghadapi betapa mudahnya aku menghancurkan sesuatu yang dulu begitu aku jaga. Kadang aku masih membuka Google Maps dan tanpa sadar mataku mencari titik-titik lokasi yang dulu pernah aku datangi sama Rian. Tempat kencan pertama kami, rumah makan sederhana tempat dia pertama kali bilang cinta, bahkan kafe kecil tempat aku dan Raka bertemu waktu itu. Semuanya masih ada di peta, nggak berubah. Tapi kalau dilihat dari dekat, semuanya terasa asing. Aku pikir aku bisa menghapus jejak di dunia maya. Tapi dunia tetap punya cara buat mengingat, tanpa diminta, tanpa ampun. Aku juga sempat dapat pesan singkat dari Rian. Cuma satu baris. Jaga diri baik-baik ya. Pesan itu aku baca berkali-kali. Nggak ada kata marah, nggak ada tanya. Cuma dingin dan sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itu aku tahu, dia udah benar-benar selesai.
Aku balas, kamu juga. Tapi setelah dikirim, aku langsung nangis. Karena aku sadar, itu mungkin terakhir kalinya kami saling bicara sebagai suami istri. Aku belajar banyak selama 2 bulan terakhir. Tentang diam yang menyiksa, tentang kesepian yang datang bukan karena sendiri tapi karena kehilangan seseorang yang dulu selalu ada. Tentang betapa cepatnya dunia digital bisa mengubah hidup dan betapa sulitnya menghapus sesuatu yang udah terlanjur kamu tulis di sana. Setiap kata yang dulu terasa ringan, setiap emoji yang dulu dianggap candaan, ternyata punya konsekuensi nyata di dunia yang sesungguhnya. Raka, dia benar-benar hilang. Setelah pesan terakhir itu, nggak ada lagi kabar. Nggak ada telepon, nggak ada email, nggak ada jejak. Kadang aku mikir mungkin ini memang jalan terbaik. 2 orang yang salah nggak bisa saling menyembuhkan. Kami sama-sama pecah, sama-sama salah tempat. Kalaupun aku masih mikirin dia, itu bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang belum tuntas. Ada hari-hari di mana aku masih ngelamun, ngelihat HP lama yang udah nggak kupakai. Semua aplikasinya udah aku hapus, tapi jujur, masih ada 1-2 foto yang belum sanggup aku buang. Foto yang nggak penting sebenarnya, cuma secangkir kopi di meja kafe, atau pemandangan malam waktu hujan. Tapi yang bikin aku nggak bisa hapus adalah ingatan di balik foto itu. Kadang, kenangan kecil justru yang paling sulit dilupakan. Aku mulai nulis lagi, bukan buat dibaca orang, tapi buat diri sendiri. Tulisan-tulisanku sekarang jauh dari kata romantis atau galau seperti dulu. Aku nulis hal-hal sederhana, tentang belajar menerima, tentang rasa bersalah, tentang mencoba bangkit tanpa menjelekkan siapapun. Setiap paragraf terasa seperti terapi. Pelan-pelan aku sadar, menulis bukan lagi tentang berbagi, tapi tentang berdamai. Di tempat kerja, orang-orang masih menganggap aku perempuan yang kuat dan ceria. Mereka nggak tahu, setiap senyumku adalah cara menyembunyikan retakan yang belum tertutup. Aku nggak nyalahin siapapun lagi. Nggak nyalahin Rian yang pergi. Nggak nyalahin Raka yang datang. Bahkan nggak nyalahin diriku sendiri sepenuhnya. Aku cuma mencoba menerima bahwa manusia memang bisa salah. Tapi nggak semua kesalahan punya kesempatan kedua. Suatu hari, aku lihat postingan Rian di media sosial barunya. Akunnya bersih, profesional, cuma berisi foto kerja dan kegiatan sosial. Tapi di salah satu fotonya aku lihat dia senyum bareng teman-teman kantornya, dan di sebelahnya ada seorang perempuan. Nggak mesra, tapi cukup buat aku tahu dia mulai bahagia lagi. Anehnya, aku nggak cemburu, justru lega. Karena mungkin akhirnya dia nemu seseorang yang bisa bikin dia tenang. Sesuatu yang gagal aku kasih di mana lagi. Malam terakhir, sebelum aku pindah ke apartemen baru, aku nyalain laptop yang dulu jadi saksi semuanya. Aku hapus semua file lama, semua arsip, semua cache, dan sebelum mematikan layarnya, aku tulis 1 kalimat terakhir di notes. Dulu aku salah langkah, tapi sekarang aku tahu arah. Layarnya gelap dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Dunia maya akhirnya sunyi. Tapi di dunia nyata, aku baru mulai hidup lagi.